Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Mulai. Skorsing sidang dicabut kembali. Ya. Kita melanjutkan sidang, mendengarkan keterangan saksi dari termohon. Silakan Yang Mulia Pak Fadil. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Nomor 10, saksi termohon Saudara Evi Novida Ginting Manik. Saudara, saya cek dulu tempat tanggal lahir saudara, Medan 11 November tahun 66. Benar Yang Mulia. Beragama Islam, tinggal di Komplek Tasbi Blok SS 99 Medan. Benar Yang Mulia. Saudara adalah anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yang oleh termohon ini diminta menjelaskan soal rekap di tingkat provinsi. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami ingin menjelaskan tentang rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi pada tanggal 18 Juli 2014 yang kita laksanakan di Hotel Dharma Deli. Dan pada tanggal 18 Juli tersebut kami menyelenggarakan rapat pleno tersebut dari pukul 9 sampai pukul 1 pagi. Dan apa yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor 1 kemarin yang bersaksi di sini Yang Mulia, itu prosesnya benar seperti yang disampaikan dan disampaikan juga keberatan dari saksi nomor 1. Kemudian dalam rapat pleno tersebut Bawaslu juga menyampaikan terkait dengan rekomendasi yang belum dilaksanakan yang dianggap belum dilaksanakan oleh KPU Nias Selatan. Dan kami ingin menjawab terkait dengan Nias Selatan, KPU Provinsi Sumatera Utara sudah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di bawah supervisi KPU RI dan Bawaslu RI dengan membuat berita acara yang menjelaskan hasil pencermatan bersama tersebut di dalam rapat pleno di tingkat KPU RI pada tanggal 21 sampai tanggal 22 Juli yang lalu. Itu berita acaranya kan dilampirkan sebagai bukti juga. Sudah Yang Mulia. Oke. Yang ingin kemudian boleh izin Yang Mulia? Silakan. Saya lanjutkan isi daripada berita acara tersebut. Kami menemukan bahwa terjadi kesalahan KPPS dalam menginput data pemilih pada formulir C1. Kemudian kedua, adanya pemahaman yang lemah terhadap klasifikasi pemilih, baik itu DPT, DPTB, DPK dan DPKTB, dan klasifikasi terhadap surat suara. Kemudian kami juga menemukan kesalahan dalam penjumlahan suara sah dan tidak sah. Ini semua dari formulir C1 yang sebagai bahan daripada rekomendasi. Kemudian juga kami menemukan kesalahan dalam input data surat suara tidak terpakai yang dianggap sama sebagai surat suara tidak sah. Kemudian kami juga menemukan bahwa ada memang pemilih yang sudah meninggal masih ditemukan dalam DPT sebanyak 4 tersebar di 4 TPS. Jadi kesimpulan kami adalah bahwa KPPS di dalam mengisi ataupun ini disebut dengan kesalahan administrasi di dalam mengisi sertifikat formulir C1. Ini hasil dari pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaan yang selanjutnya dari saya ini, apakah setelah pencermatan itu kemudian dilakukan koreksi
karena Anda bilang itu kesalahan administrasi? Ya, sebenarnya ini sudah dilakukan koreksi di tingkat PPK sebagian dan juga di kabupaten. Begitu. Jadi tinggal di provinsi itu tinggal finishingnya saja berarti? Iya, untuk pencermatan karena rekomendasi yang diusulkan oleh Panwas terkait dengan formulir C1. Oh, C1 saja ya, oke. Ada hal lain yang ingin saudara terangkan? Tidak ada yang mulia, sudah Cukup ya. Terima kasih saudara Evi. Sebentar, ini ada pertanyaan untuk saya teruskan dari Yang Mulia Muhammad Alif. Apa? Sudah. Jadi sekali lagi, dengan adanya pencermatan dibuat berita acara, saya ingin tanyakan untuk pastinya persoalan itu menjadi selesai. benar ya mulia. Lalu yang menandatangani berita acara itu selain KPU dan Bawas siapa saja? Yang menandatangani kebetulan itu ditandatangani oleh 5 anggota KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Karena kita diminta oleh Bawaslu RI dan KPU RI untuk melakukan pencermatan, hasilnya itu tentu saja karena ini merupakan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Sumatera Utara, kami yang menandatangani. Apakah peserta pemilu dalam hal ini saksi-saksinya diberitahu oleh saudara? Baik, mungkin tadi saya belum menceritakan bahwasannya proses rekapitulasi di tingkat KPU RI tanggal 21 Juli ini kami membacakan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi, formulir DC. Kemudian pada waktu itu ada keberatan dari calon nomor 1, kemudian disarankan oleh Bawaslu untuk dipending khusus untuk Sumatera Utara terkait dengan Nia Selatan. Tetapi pembacaan sudah selesai dilaksanakan. Kemudian kita diminta untuk melakukan pencermatan dan hasil pencermatan berita acara tersebut disampaikan pada rapat pleno tanggal 22 Juli di hadapan Bawaslu, pemantau, kemudian seluruh yang hadir di dalam rapat pleno KPU RI. Oke, jadi apakah dengan demikian ketika Anda melakukan pencermatan yang menurut Anda tadi dianggap sudah selesai itu dari saksi para peserta belum tahu? Sudah dianggap selesai ya mulia? Bukan, soal tahu selesainya itu. Ya, disampaikan di dalam forum rapat pleno terbuka. Itu kan di pleno RI. Iya. Di sana, di pencermatan yang di sana Di belum dilakukan ketika kabupaten. Bukan di provinsi. Di provinsi kami kan sudah selesai yang mulia. Kemudian ini berita acara kan tidak ada perubahan terkait dengan perolehan suara. Oh, jadi Karena formulir C ini sudah diperbaiki, dari kabupaten sudah selesai yang mulia. Jadi karena sudah diperbaiki, Iya. tidak ada hal yang perlu diberitahukan. Iya. Ketika ada keberatan di tingkat nasional, Iya. berita acara itu dibacakan. Gitu. Iya. Oke. Yang mulia. Ya, ada yang mulia Hakim Arif untuk menanyakan. Terima kasih, saudara saksi. Ya, yang mulia. Tadi disebutkan ada yang sudah meninggal. Kemarin juga saksi mengatakan sudah ada yang meninggal, tapi hanya masuk di DPT atau juga dicobloskan oleh orang lain. Ini perlu Masuk di dalam penegasan. DPT yang mulia. Tapi tidak dilakukan pencoblosan oleh orang lain. Jadi begini yang mulia, ketika kita cermati formulir C1, seluruh data-data pemilih itu dimasukkan hanya di dalam satu kolom, dikelompokkan di dalam satu, misalnya dimasukkan dalam DPT. Begitulah mereka mengisi daripada formulir C. Jadi ada juga kita temukan. Oh, clerical error ya. Ya. Terus kemudian yang kemarin di Nia Selatan itu ada yang membagi suara tersisa, kemudian ada yang mencoblos bersama-sama, dibagi-bagikan pada KPPS atas kesepakatan anggota KPPS itu gimana itu di Nia Ya, Selatan? sampai sekarang kalaupun sebenarnya terjadi itu,
tidak ada satu orang pun yang dipidanakan terkait dengan hal tersebut. Artinya bagi kami, pengetahuan kami, tidak ada hal tersebut terjadi di Kabupaten Nias Selatan. Ya, yang terakhir ada dalil di pemohon yang mengatakan ada mobilisasi pemilih. Mobilisasi pemilih ini didalilkan atas dasar indikator ada 1027 surat suara yang tidak sama antara seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Apa ini ada begini? Ada kelebihan 1027. Ini mohon yang mulia di mana? Di kabupaten Hanya mana? disebutkan mobilisasi di Provinsi Sumatera Utara. Jadi seluruhnya berarti di seluruh provinsi. Tidak ada yang mulia. Tidak ada, Tidak ya? ada mobilisasi. Jadi itu mobilisasinya ditunjukkan dengan adanya indikator antara pengguna hak pilih, Ya. jadi yang memilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai, betul? Terkait dengan lampiran ini yang mulia dari Iya. pemohon. Ya, Setelah kita lihat lampiran dari pemohon, ternyata pemohon memasukkan pengguna hak pilih itu adalah data-data DPT. oh, Makanya tidak sinkron dengan suara sah dan tidak sah. sah. Oh, gitu. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ya, Ya, yang mulia. saudara sebagai komisioner KPU Sumatera Utara. Benar. Saudara di divisi apa? Divisi hukum. Divisi hukum. Ketika rekapitulasi tingkat provinsi, apakah saudara mengetahui bahwa di Kabupaten Nias Selatan ada rekomendasi dari Panwaslu bertanggal 14 Juli 2014. Rekomendasi Bawaslu itu meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Teluk, Kecamatan Ulu Susua, Kecamatan Panayama khusus, Kecamatan Mani Molo, Kecamatan Andraya, Kecamatan Aromo, Kecamatan Lalomotua. Bisa saudara lihat di permohonan pemohon mulai dari halaman 64 sampai halaman 72 itu nama-nama kecamatan yang direkomendasikan oleh Bawaslu tertanggal 14 Juli agar dilakukan perhitungan ulang di beberapa TPS. TPS-nya saya tidak sebut, tapi saudara bisa lihat nanti di permohonan. Ya, Apakah saudara mengetahui itu? sudah yang mulia. Nah, apakah saudara menurut dalil pemohon bahwa rekomendasi Panwas tersebut tidak ditindaklanjuti? Apakah saudara menerima laporan karena saudara adalah divisi hukum dan ini adalah persoalan hukum? Apakah saudara menerima laporan bahwa alasan untuk tidak ditindaklanjuti itu adalah apa? Baik yang mulia, sebenarnya ketika kami mendengarkan kabar itu tanggal 15. Jadi KPU Kabupaten Nias Selatan menerima surat itu tanggal 15 Juli. Yang tentu saja pada tanggal 16 Juli mereka sudah melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dan tanggapan kita pada waktu itu adalah untuk segera berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, segera mendapatkan data-data yang lebih detail terkait dengan rekomendasi yang disampaikan. Karena waktu yang mungkin tidak mencukupi, karena waktu memang tidak mencukupi karena tanggal 16 surat undangan sudah disebar kepada pihak-pihak yang akan diundang pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan, maka ini kemudian nanti mungkin bisa dijelaskan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan yang mulia terkait dengan rapat plenonya. Nah, kemudian ini dibuka kembali di rapat pleno rekapitulasi provinsi. Nah, kami menanggapi dengan pada waktu itu juga dipending untuk Nias Selatan dalam rangka Bawaslu meminta pada waktu itu untuk menerima dulu
surat semacam surat pernyataan dari Nia Selatan yang waktu itu dikirim melalui email dari Nia Selatan. Dari KPU atau Panwas? Bukan, dari kepala desa pada waktu itu. Dari kepala desa. Berkaitan dengan apa surat tersebut? Pernyataan meninggal gitu loh, tapi tulisan tangan yang mulia. Waktu itu yang kita lihat. Apa saudara mengetahui atau menerima laporan bahwa ini kan banyak sekali kecamatan? Iya benar. Yang diminta untuk dilakukan perhitungan ulang. 27 Apakah kecamatan. saudara punya informasi apa yang menjadi dasar untuk meminta penghitungan ulang di sekian kecamatan? Ya, di dalam surat tersebut rekomendasi itu didasarkan karena ditemukannya pengguna hak pilih 100% atau lebih gitu. Oh, begitu. Jadi tetapi itu yang tidak langsung dilakukan karena persoalan waktu. Ya, benar. Dan yang kedua, belum yakin dengan rekomendasinya Panwas sehingga harus menunggu dulu surat keterangan dari desa atau kelurahan. Bukan, itu sebenarnya mungkin saya koreksi yang mulia. Silakan. Bukan tidak ditindaklanjuti. Menindaklanjuti itu juga KPU Kabupaten Nia Selatan sudah menyurati Panwas pada waktu itu. Ya. Kemudian di dalam rapat pleno nanti. Apa isi surat KPU ke Panwas? Saudara tahu? Ya, intinya adalah meminta data-data yang lebih detail. Kemudian juga di rekomendasi Panwas itu sudah disebut TPS mana saja yang kalau menurut dalil pemohon ya. Iya, betul. Menurut dalil pemohon di rekomendasi Panwas itu sudah disebutkan TPS mana saja yang diminta untuk perhitungan ulang. Iya, betul ya. Saya kira menurut aturan Panwas memberi rekomendasi telah melakukan pencermatan dan penyelenggara wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas. Ya betul yang mulia, tetapi tentu saja kami membutuhkan data pembanding. Itu yang dibutuhkan. Data pembanding dari Panwas menurut KPU Kabupaten Nia Selatan. Nah, ini kan Panwas yang merekomendasikan. Iya benar yang mulia. Jadi itu dibawa di rapat pleno KPU provinsi. Sebentar, pada waktu itu. Ini supaya clear ya. Panwas menganggap bahwa ada masalah di sekian kecamatan. Di beberapa TPS. Tentu menurut aturan, Panwas juga tidak boleh memberi rekomendasi sebelum dia melakukan pencermatan. Apakah itu temuan atau laporan, dilakukan pencermatan, setelah dilakukan pencermatan, keluar rekomendasi. Undang-undang menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas wajib dilaksanakan. Pertanyaan saya, singkat saja, ini tidak dilaksanakan karena saudara belum yakin dengan rekomendasi Panwas, sehingga masih membutuhkan data banding. Ya karena waktu juga yang mulia. Waktu, baik. Terima kasih yang mulia. Saya pertegas dari pertanyaan yang mulia Hakim Aswanto. Tadi saudara bilang ini diangkat lagi di provinsi, setelah sampai di provinsi dipending gitu. Saudara bilang begitu. Bisa dijelaskan? Dipending sementara karena menunggu data yang tadi ditunggu dari Panwas. Dari Nia Selatan. Dari Nia Selatan ya. Itu sebentar. Nia Selatan itu kan ada Panwas, ada kepala desa yang saudara ceritakan. Panwas yang mulia. Panwas. Bawaslu pada waktu itu yang menunggu, meminta kita untuk mempending, kita pending. Oh, yang meminta justru ya, Bawaslu, ya, bukan betul, KPU. Bukan. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah dipending itu sudah diselesaikan ketika rekap di tingkat nasional, apa di tingkat nasional masih muncul lagi? Betul yang mulia, karena begini yang mulia, terkait dengan TPS tersebut, ini kan pada waktu datang direkapitulasi di provinsi, baru dinyatakan ada yang meninggal dan lain sebagainya. Itu baru muncul di tingkat KPU provinsi. Oleh karena itu tentu saja kami perlu sekali untuk mendapatkan informasi dan data yang cukup dari petugas kita sendiri, dari KPU.
Oke. Karena pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, KPU Nias Selatan itu baru sampai karena sulitnya untuk mendapatkan penerbangan dari dari Gunung Stoli menuju Medan, mereka baru datang siang hari. Jadi kami belum mendapatkan informasi yang cukup terkait apa yang sudah dilakukan di dalam rapat pleno Kabupaten Nias Selatan dan bagaimana proses itu terjadi. Sehingga ini sangat penting bagi kami untuk mengambil keputusan ataupun merespon apa yang muncul pada saat di dalam rapat pleno rekapitulasi. Sehingga kami bersepakat pada waktu itu sudah dibicarakan dan memasukkan itu ke dalam DC2. Ya. Dan DC2 itu sudah disampaikan di dalam forum, semua sepakat juga untuk dilanjutkan nanti di tingkat KPU RI. Nah, sekarang pertanyaan untuk di tingkat KPU RI, apakah selesai atau diperintahkan untuk dihitung ulang? Tidak, Yang Mulia. Jadi dianggap selesai. Pencermatan itulah yang diminta kita melakukannya, diawasi oleh Bawaslu. Jadi dan disupervisi. Dari yang semula direkomendasikan untuk hitung ulang, setelah di tingkat nasional kemudian menjadi cukup dicermati. Benar, Yang Mulia. Dan setelah dicermati tadi tanggal 21-22 tadi dibikin berita acara. Benar, Yang Mulia. Dengan demikian Anda ingin bilang ini sudah dilaksanakan dan selesai. Benar, Yang Mulia. Oke. Saya, Pak. Saudara saksi, itu berubahnya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang menurut saudara menjadi pencermatan. Itu resmi tertulis atau bagaimana? Di dalam forum, dalam rapat pleno, Yang Mulia. Tertulisnya ada apa enggak? Ada enggak surat dari Bawaslu yang mengeliminasi surat dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang secara otentik? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada ya? Sedikit yang cukup ya, Pak. Yang Mulia Hakim Anwar. Ya, sedikit saja. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin memastikan jawaban dari saksi tadi. Jadi sampai rekap terakhir di provinsi itu permasalahan semua dianggap selesai. Tadi? Bukan. Enggak. Tadi kan ada masalah seperti Nias tadi kan belum selesai tadi. Kemudian dibawa ke tingkat nasional kan itu? Belum, ya dibawa belum selesai di tingkat provinsi, dicatat di dalam DC2. Baik. Supaya pihak-pihak masing-masing. Ya. Tetapi sudah bisa dipastikan bahwa untuk paslon 1 dan 2 itu sudah ditetapkan ya? Sudah, Yang Mulia. Paslon 1 berapa? Baik. Suaranya? Bentar, Yang Mulia. Baik, untuk perolehan suara nomor untuk provinsi ya? Ya, ya. Nomor 1 2831 514. Nomor 2 3494 835. DPT berapa? DPT Provinsi Sumatera Utara 9902 948. Suara sah? Suara sah 6326 349. Ya, baik. Terima kasih. Cukup. Cukup, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang Saudara Sumangeli Mendrova SE, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan. Betul, Yang Mulia. Saudara, tempat tanggal lahirnya Hilina Masihono. Betul? 10 November 81. Betul. Kristen. Alamat Hilina Masihono, Nias Selatan. Betul, Yang Mulia. Saudara, selain tadi soal Nias Selatan sudah diterangkan oleh
KPU, kejadiannya di provinsi. Saudara diminta juga oleh termohon menerangkan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias dan rekapitulasinya di Nias. Silakan dimulai. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama, kami menjelaskan bahwa proses rekapitulasi khususnya di Nias Selatan terlaksana pada tanggal 16 Juli 2014 di Wisma Yonas Teluk Dalam. Prosesnya, pada saat itu kami juga menyampaikan dari KPU Nias Selatan karena ada rekomendasi. Kami juga menyampaikan sebelum pelaksanaan rekapitulasi itu bahwa pada pleno ini semua pihak baik saksi nomor 1 dan 2 dan juga Panwas kita bersama-sama memperbaiki atau mengoreksi bila ada permasalahan di tingkat KPPS, PPS, PPK yang belum selesai. Kita mau di ruangan ini, di pleno ini selesai semua, jangan seperti pada pileg kemarin. Itu yang kita sampaikan pada saat itu. Sehingga pada saat itu Yang Mulia, setiap kecamatan menyampaikan hasil rekapitulasinya masing-masing. Setiap kecamatan menyampaikan, kami sebagai pimpinan sidang pada saat itu meminta tanggapan atau keberatan dari pihak-pihak, pihak nomor 1, 2, dan Panwas. Jadi bila ada koreksi, bila ada yang mereka sampaikan, langsung kami selesaikan di tempat. Contoh, pada saat itu ada beberapa yang disampaikan oleh saksi nomor 1, dia melihat cross check dan ada yang dia keberatan, langsung kita buka C1, kita cocokkan bersama-sama. Dan saat itu juga selesai, sehingga Yang Mulia, dari awal sampai 31 kecamatan terlaksana rekapitulasi itu, dan pada saat itu tidak ada permasalahan yang terjadi, dan semua apa yang disampaikan pada saat itu sudah kami selesaikan, sehingga kedua saksi disaksikan oleh Panwas menandatangani berita acara, sehingga tidak ada permasalahan di tingkat KPU Nias Selatan. Oke, itu penyelenggaraan dan rekapitulasi sudah dijanjikan satu ya keterangannya. Ada hal lain yang ingin saudara terangkan? Hal lain Yang Mulia, seperti yang disampaikan tadi, yang disampaikan kemarin oleh saksi dari pemohon yang menyampaikan bahwa ada pencoblosan oleh KPPS. Ya. Dan dia sendiri mengaku 6 suara-suara dia ini. Kami semalam kami juga menyampaikan ini, menelpon para KPPS kami di sana bahwa itu tidak benar Yang Mulia. Jadi pada saat itu DPT mereka 99 tambah 2 orang yang menggunakan KTP, sehingga 101 jumlah, dan semuanya itu memilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9. Bahwa itu keterangan itu tidak benar Yang Mulia. Oke. Yang kedua adalah keterangan dari saudara Bismar Elman Duha yang menyatakan bahwa dia tercatat 6 kali dicatat dalam DPT, begitu juga ayahnya yang sudah meninggal yang ikut memilih menurut beliau, dan juga ibunya ada 6 kali tercatat. Setelah kita melihat DPT, itu tidak benar Yang Mulia, karena di dalam sidali, proses sidali tidak ada istilah pemilih ganda, itu langsung terhapus. Dan ini yang kami sampaikan bahwa keterangan disampaikan oleh saudara Bismar semalam itu tidak benar Yang Mulia. Oke. Jadi selain itu, kami juga menyampaikan bahwa di Teluk Dalam, di TPS 10 yang telah disampaikan oleh saudara saksi kemarin bahwa 100% memilih. Itu tidak benar Yang Mulia. Yang benarnya adalah DPT di sana 395, sementara yang memilih hanya 235. Ada selisih 60, termasuk ayahnya atas nama Amir Hamzah Duha tidak memilih, karena memang C6-nya tidak diberikan karena sudah meninggal. Oke. Itu yang perlu kami sampaikan Yang Mulia. Cukup? Cukup. Ya, ada. Ya, oke. Dimulai dari Pak Patrialis, kemudian Yang Mulia Pak Aswanto. Saudara saksi, tadi saya dengar Ketua KPU Ibu Evi justru ingin persoalan
yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan ini diserahkan menjawabnya kepada saudara yang lebih mengetahui secara langsung. Kami ingin mengetahui apa sebabnya Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi begitu banyak, 27 kecamatan dan ratusan TPS-TPS untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Silakan. Baik yang mulia, yang pertama kami perlu menjelaskan bahwa pada tanggal 15 pukul 14.30 WIB, tanggal 15, kami menerima surat dari Panwaslu Nias Selatan sebanyak 27 surat. Yang isinya di dalamnya perihal untuk melaksanakan perhitungan ulang di beberapa TPS. Setelah kami jumlahkan itu sebanyak 287 TPS. Setelah itu yang mulia kami menyampaikan alasan mereka di sana adalah sesuai dengan surat di sini. Surat mereka perlu kami menjelaskan bahwa hanya 2 lembar tanpa menyerahkan kajian. Jadi sehingga kami pada saat itu karena kekurangan data ini kami menyampaikan surat kepada mereka untuk meminta data kajian supaya kami bisa menindaklanjuti. Sehingga pada saat itu yang mulia kami menyuratin Panwas sebagai tindak lanjut daripada rekomendasi mereka. Itu yang mulia. Apa sebelumnya tidak ada koordinasi atau penyampaian temuan-temuan oleh Panwaslu yang saudara ketahui kok tiba-tiba ada surat seperti ini? Ya, kita tidak dapat yang mulia. Jadi pada tanggal 14 itu kita dapat langsung 27 surat. Oke, maksud saya sebelum surat ini keluar, tentu saudara mendapatkan informasi dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas, yang akhirnya Panwaslu ini mengeluarkan surat rekomendasi penghitungan suara ulang 27 kecamatan. Bagaimana? Ya, yang penting pada saat itu ketua belum ada kita koordinasi dan tidak ada juga pertemuan. Apa saudara mengetahui setelah dikeluarkannya surat Panwaslu ini, kenapa sampai dikeluarkan surat rekomendasi oleh Panwas? Saya tidak mengetahui yang mulia. Sampai hari ini? Kalau sampai hari ini tahu. Jelaskan itu, pokoknya jelaskan saja, gak usah disimpan, ya. Jelaskan apa yang saudara ketahui. Yang saya ketahui yang mulia bahwa dasar mereka merekomendasikan karena ada pemilih. Menurut mereka ada pemilih lebih dari DPT. Oke, itu satu. Karena mereka sudah menemukan di C1, itu dasar yang mereka sampaikan. Hanya itu yang mulia sesuai dengan surat yang kami terima. Jadi sepengetahuan saudara, surat Panwaslu ini keluar hanya didasarkan pada dugaan pemilih lebih dari DPT. Betul yang mulia. Itu saja? Iya. Ada lagi yang lain? Pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, di situ Bawaslu menyampaikan bahwa ada yang meninggal. Meninggal. Tapi kita tidak pernah menerima pada saat itu siapa yang meninggal itu. Sehingga pada saat itu dipending ke yang mulia, untuk rekapitulasi Nias Selatan ditunggu dulu surat keterangan dari Panwaslu Nias Selatan. Apakah Panwaslu Nias Selatan mengirim surat lagi kepada saudara menjelaskan sebagai respons dari surat KPU Nias Selatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, sampai hari ini? Dari Panwaslu Nias Selatan belum pernah ada. Belum pernah, jadi hanya rekomendasi, sementara penjelasan lebih lanjut yang saudara minta tidak ada dari Panwas. Begitu. Tapi, ya? Setelah itu yang mulia di tingkat provinsi kemarin sudah kami serahkan kepada provinsi dan Bawaslu. Oh, jadi saudara sudah merespon itu? Sudah. Tapi Panwaslu tidak merespon lebih jauh? Iya. Oke, nanti kita minta komentar dari Bawaslu mengenai hal ini. Makasih Ketua. Silakan yang mulia. Hakim Maswanto. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ya, saya ingin minta penegasan sekali lagi. Surat rekomendasi
Panwas itu tanggal 14 Juli. Betul yang mulia. Betul. Saudara menerima tanggal 15 Juli. Betul yang mulia. Betul. Saudara melakukan rekap tanggal 16 Juli. Betul. Betul. Tadi saudara mengatakan bahwa di Kabupaten Nias Selatan itu tidak ada masalah. Betul yang mulia. Apa dasarnya kira-kira sehingga saudara mengatakan tidak ada dasar, sementara sebelum saudara melakukan rekap, saudara sudah mengetahui bahwa ada surat dari Panwas untuk 26 kecamatan dilakukan penghitungan ulang. Baik, mulia, kami menjelaskan bahwa tadi sudah kami jelaskan dari awal bahwa sebelum kami laksanakan rekapitulasi, kami menyampaikan kepada semua pihak supaya ini bisa kalau ada permasalahan-permasalahan termasuk rekomendasi itu bisa kita clearkan di rapat pleno ini. Setelah selesai pleno yang mulia, kami kan tanyakan kepada Panwas apakah ada keberatan atau sehingga tidak ada diisi pun D2 persada itu. Itu sudah jelas. Satu lagi, apakah saudara memahami atau mengetahui bahwa rekomendasi Panwas itu final dan mengikat? Yang pertama yang mulia kan di sana menindaklanjuti yang mulia. Jadi kita sudah menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat kepada mereka. Yang dimintakan menghitung ulang. Ya. Apakah makna menindaklanjuti itu ketika saudara membalas suratnya atau ketika melaksanakan permintaan yang ada di rekomendasi? Yang pertama yang mulia kami membalas surat dulu. Membalas surat mereka. Saudara menganggap bahwa dengan balasan surat itu sudah ditindaklanjuti? Sudah. Baik. Cukup. Sekarang Panwas saja deh. Kalau ada hal yang penting, Bawaslu nasional, bagaimana Nias ini karena penyelesaiannya itu justru di ketika rekap di tingkat nasional. Disilakan. Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan Nias Selatan, itu memang muncul kembali pada saat rekapitulasi di tingkat nasional. Dan dari kedua, baik itu di KPU Sumatera Utara ataupun Bawaslu Sumatera Utara, sama-sama sudah menyampaikan apa yang terjadi pada Nias Selatan. Dan kemudian di forum rekapitulasi di tingkat nasional itu tidak selesai dan kemudian dipending untuk membahas kenapa rekomendasi dari Panwas Nias Selatan itu kemudian belum sempat dilaksanakan. Dan kemudian ada keputusan dalam rekapitulasi di tingkat nasional pada saat itu di KPU bahwa untuk menindaklanjuti yang belum selesai terkait dengan Nias Selatan, maka KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara harus mencermati kembali apa yang terjadi pada Nias Selatan. Kami pada saat itu kemudian setelah selesai rapat rekapitulasi di tingkat nasional, mengumpulkan kedua Bawas itu, ya, Bawas KPU dan Sumatera KPU, Utara, kemudian Bawaslu Sumatera Utara, yang kalau tidak salah itu juga menjelang sahur, sampai lebih jam 3, untuk memutuskan soal-soal terkait ini. Jadi kedua belah pihak sudah kita pertemukan. Jadi benar bahwa ada supervisi dari KPU RI dan Bawaslu RI dalam konteks ini, dan kemudian esokan harinya itu maju provinsi yang lain karena Sumatera Utara tersendat di bagian Nias Selatan. Dan itu nanti akan dibacakan kembali setelah beberapa provinsi yang lain sudah selesai. Dan mereka ditugaskan untuk mencermati kembali. Jadi rekomendasi Panwaslu Nias Selatan dari sekian TPS itu dibuka kembali dan itu dilakukan bersama-sama antara KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara. Sebentar. Dilakukan pencermatan Nias Selatan itu. Ya, atas itu rekomendasi. Berdasarkan dokumen atau berdasarkan surat suara di kota? Berdasarkan dokumen. Dokumen. Berdasarkan dokumen. Terus?
dan setelahnya kemudian disampaikan, dibuka kembali untuk Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan hasilnya seperti apa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan kalau hitung-hitungannya sudah. benar. Sekarang persoalan yang tadi ditanyakan oleh Hakim Patrialis itu kan, ini kan tadinya diminta untuk menghitung ulang, berubah menjadi pencermatan. Apakah pencermatan itu tadi juga saudara sampaikan menghitung ulang berdasarkan dokumen itu? Baik Yang Mulia, karena memang ini tidak selesai di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi, kemudian muncul kembali di tingkat nasional, dan karena pada saat itu provinsi-provinsi yang lain sudah menyampaikan. Bukan, ini ujungnya, saya langsung ke ujungnya aja. Ini kan lalu disela-selai dengan provinsi lain. Setelah itu kan kembali lagi ke situ yang menurut istilah saudara sampai waktu sahur itu. Nah, setelah sampai waktu sahur selesai, kan selesai juga dengan berubah menjadi pencermatan itu. Perubahan menjadi pencermatan itu dari yang semula menghitung ulang itu, apakah memang makna menghitung ulang itu mencermati dengan menghitung ulang, atau sama itu dua-duanya? Baik Yang Mulia, jadi pada dasarnya rekomendasi pengawas pemilu Nias Selatan saat itu baik di kabupaten atau provinsi tidak sempurna dilaksanakan, sehingga muncul kembali. Sebentar, tidak sempurnanya ketika masih di kampung masing-masing atau setelah di tingkat nasional? Di kabupaten dan di provinsi juga tidak dilaksanakan. Tadi sudah jelas itu. Benar. Maksud saya ketika di tingkat nasional itu sempurna apa enggak pelaksanaannya? Karena ini menyangkut soal data-data, jadi kedua belah pihak, karena dalam catatan pengawas pemilu itu terkait penghitungan suara ulang pada 279 TPS di oke. Itu sudah oke. Benar. Lalu pertanyaan saya belum terjawab tadi. Apakah yang disebut dengan menghitung ulang itu sudah dilaksanakan dengan pencermatan kalimatnya, tapi buktinya juga menghitung ulang berdasarkan dokumen itu, ini maknanya sudah selesai dilaksanakan? Mengingat itu sudah dibacakan dalam forum rekapitulasi dalam bentuk berita acara yang disampaikan oleh KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara, proses untuk melaksanakan hasil pembahasan rekapitulasi di tingkat nasional itu dengan mencermati dokumen-dokumen. Jadi dianggap selesai. Atau ujungnya tadi seperti ketua anggota KPU Provinsi Sumatera Utara tadi juga bilang itu artinya sudah selesai di tingkat nasional. Baik, kami bacakan, mohon izin Mulia. Berita acaranya? Ya, jadi dari bahwa pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di gedung KPU RI pada tanggal 22 Juli, selanjutnya KPU Sumatera Utara bersama Bawaslu Sumatera Utara melakukan pengecekan maupun pencermatan pada 279 TPS-TPS yang direkomendasikan Panwaslu Selatan. Ya. Kejadian khusus itu kemudian ditemukan sebagai berikut bahwa pertama terjadi kesalahan KPPS dalam input data pemilih pada formulir C1. Oh, tadi sudah ya. Yang poin-poinnya itu sudah cukup jelas itu. Jadi sama ya keterangannya dengan KPU Provinsi Sumatera Utara ya. Ada 5 poin di sini. Ya, oke. Nanti itu dokumen itu dilampirkan saja sebagai keterangan Bawas terhadap sengketa ini. Baik. Oke. Sudah. Sebentar Pak, saya mau nambahkan aja. Oh silahkan. Jadi persoalan Nias Selatan ini kan salah satu persoalan yang dibawa oleh pemohon. Ya, oleh pemohon ya. Jadi memang harus kita clearkan supaya mahkamah juga bisa menyeluruh komprehensif untuk mengambil kesimpulan dalam pengambilan putusan. Oleh karena itu kita harus clear. Tadi latar belakang yang disampaikan oleh Ketua KPU Nias Selatan antara lain pemilih lebih dari DPT,
kemudian juga ada persoalan yang meninggal. Ya. Kalau memang hanya persoalan itu, misalnya, tentu ini bisa kita mempersandingkan angka-angka yang ada oleh Panwas Lu Kabupaten Nias Selatan dengan KPU. Di mana kelebihan pemilih itu? Karena ini 27 kecamatan ini kan banyak sekali. Banyak sekali, ya. Saya minta Bawaslu dengan Panwaslu Nias Selatan menyampaikan angka-angka itu yang dimaksudkan dengan pemilih lebih dari DPT, kemudian yang meninggal itu berapa. Karena rekomendasi yang diberikan itu nggak main-main. Membuat KPU Nias Selatan kaget. Karena ini 27 kecamatan. Siapa yang benar, siapa yang nggak benar nanti akan kami nilai. Jadi angka-angkanya tolong dilampirkan, serahkan sebagai bukti. Kemudian KPU Kabupaten Nias Selatan juga sampaikan, biar nanti kami akan menilai. Pertanyaan saya terakhir, Bawaslu, apa masih ada alasan lain selain daripada dua hal itu? Coba jelaskan. Baik, Yang Mulia. Bahwa salah satu yang paling pokok dari rekomendasi Panwaslu Nias Selatan adalah memang kejanggalan dokumen C1. Oke, satu. Dan hanya itu sebenarnya, karena pada saat pencermatan yang dilakukan oleh... Baik, oke. Oleh karena itu Bawaslu juga harus ikut bertanggung jawab terhadap dikeluarkannya rekomendasi itu. Jadi kalau mengeluarkan rekomendasi juga harus bertanggung jawab, nggak bisa asal mengeluarkan rekomendasi. Ya, Panwaslunya maksud saya jajaran saudara lah ya, Bawaslu. Oleh karena itu persandingan angka-angka ini memang harus disampaikan kepada majelis. Terima kasih. Cukup untuk Nias dan Sumatera Utara saya kira sudah cukup dan kita akan lanjutkan ke Provinsi Maluku Utara. Majelis yang mulia dari termohon. Ya. Bila memungkinkan majelis untuk saksi Papua yang sudah selesai tadi apakah bisa meninggalkan ruangan? Cukup, bisa meninggalkan, bisa Baik. sekali. Terima kasih majelis. Karena sudah nggak ada yang mau tanya-tanya. Silakan saksi-saksi dari Papua bisa istirahat. Ya, dan Papua Barat juga kan? Sambil ini menunggu selesai keluar dari ruangan ini, silahkan Saudara Insinyur Haji kalau nggak salah ini, itu ya, Bukhari Mahmud. Siap, Yang Mulia. Oh, begini, di sini aja supaya kelihatan. Itu dokumennya taruh di meja. Supaya enak carinya, supaya nggak lama-lama. Nah, silakan, saudara saya cek dulu tempat tanggal lahir Ternate 3 Juli tahun 64. Benar Yang Mulia. Agama Islam, tinggal di Jalan Jeruk, RT RW 0702, Ubu-Ubu, Ternate Selatan. Benar Yang Mulia. Saudara anggota KPU Provinsi Maluku Utara Divisi Hukum yang diminta oleh termohon KPU menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi. Baik. Silakan, ada apa yang mau dijelaskan? Baik Yang Mulia. Proses tahapan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2014 yang dihadiri oleh KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan ketua-ketua Panwas se-Provinsi Maluku Utara, kemudian ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Maluku Utara, dan undangan yang lainnya. Dalam proses rekapitulasi itu, saksi hadir ya? Saksi, dua pasangan calon semuanya hadir. Oke. Selanjutnya dalam proses rekapitulasi itu diberi kesempatan kepada masing-masing kabupaten kota untuk menyampaikan ataupun membacakan
hasil DB yang sudah direkap di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya ada kejadian khusus yang terjadi pada Kabupaten Halmahera Timur. Halmahera Timur ya? Iya. Pada saat rekapitulasi berjalan, kemudian setelah dibacakan hasil rekapitulasi, lalu kemudian saksi pasangan calon nomor 1 menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan suara ulang di 3 TPS yang dilaksanakan di Halmahera Timur. 3 TPS? Iya. Oke. Bisa saudara sebut kelurahan atau desanya? Ya, yang terdiri dari 2 TPS di Desa Suasangaji, kemudian TPS 1 dan TPS 2, dan TPS 1 di Desa Tewil di Kabupaten Halmahera Timur. Oke, silakan lanjutkan. Kemudian dalam rapat rekapitulasi tersebut, kemudian terjadi perdebatan. Inti daripada keberatan daripada saksi pasangan calon adalah, pertama, khusus untuk TPS 1 dan TPS 2 di Desa Suasangaji, itu memang dalam proses PSU, seluruh pemilih yang ada baik di TPS 1 dan TPS 2 itu, dalam PSU pada tanggal 15 itu tidak ada pemilih yang hadir untuk memberikan suara ulang pada tanggal 15 itu. Sehingga keberatannya adalah meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengembalikan suara semula seperti yang direkap pada tingkat kecamatan pada pada pemilu tanggal 9 yang sebelumnya. Untuk itu mencermati usulan ataupun keberatan dari saksi nomor 1 itu, lalu kita minta pandangan daripada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kemudian kami skorsing sidang selama 10 menit. Selanjutnya pandangan daripada dibuka kembali, kemudian pandangan dari Bawaslu adalah bahwa keputusan akhir tetap dikembalikan pada KPU untuk pengambilan apakah mau dikembalikan pada tanggal 9, suara pada tanggal 9, atau tetap menggunakan hasil PSU. Oleh karena itu KPU memutuskan bahwa tetap melaksanakan PSU karena berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur itu memang satu poinnya itu adalah membatalkan hasil pemilu pada tanggal 9 untuk di 2 TPS itu. Kemudian poin yang kedua adalah terkhusus kepada yang dimaksud dengan untuk Bawaslu sendiri sudah menyerahkan pada kita, sehingga akhirnya pengesahan terhadap hasil suara untuk Kabupaten Halmahera Timur tetap dilaksanakan pada rapat pleno itu juga. Artinya kosong dong? Iya, untuk TPS 1 dan TPS 2 kita karena tidak ada pemilih yang hadir. Iya. Oke. Baik. Oke, terus? Yang satu lagi bagaimana? Yang satunya memang pemilih itu terdaftar itu di dalam DPT itu ada 261, maaf. Kemudian yang menggunakan hak pilih itu ada sebanyak 175 pemilih. Artinya hadir dan memilih mereka. Ya. Oke. Terus? Kemudian itu tetap tidak dipersoalkan, yang dipersoalkan oleh pasangan nomor 1. Akhirnya pada kesimpulannya kita berikan kesempatan untuk bisa memberikan keberatan itu dalam bentuk tertulis di dalam form DC2. Ya. Dan untuk hasil berita acara itu tidak ditandatangani oleh pasangan calon saksi pasangan calon nomor 1 ya. Oke. Itu saja? Ya, itu yang mungkin perkembangan yang kami sampaikan. Dari meja hakim, silakan Yang Mulia. Ya, mau klarifikasi kembali bahwa kemudian PSU di Kecamatan Maba, TPS 12, Desa Suasangaji itu tidak berlaku, tidak jadi. Proses tahapannya tetap berjalan pada tanggal 15 itu. TPS dibuka oleh KPPS pada pukul 7. Tapi nggak ada yang hadir. Ya. Di sini pemohon mengatakan bahwa faktanya termohon tidak pernah memberikan informasi ataupun memberikan undangan kepada masyarakat baik di TPS 1 maupun di TPS 2 Desa Suasangaji. Apakah betul? Sehingga pemilih tidak ada yang hadir. Mungkin kalau untuk form undangan panggilan untuk C6 itu memang pada tanggal 15 itu memang pemilih belum menerima. Alasannya memang karena rekomendasi itu memang keluar pada tanggal 14. Ya, 14 Juli. Kemudian tindak lanjut daripada rekomendasi itu pada tanggal 15. Sementara itu bandingannya untuk di Desa Tewil
di TPS 1 itu tetap berjalan seperti normal biasa. Memang ada kendala pada saat penyampaian untuk form panggilan untuk memilih itu kepada masyarakat. Memang di sana kan untuk kepala-kepala desa itu kan memang menjadi tokoh. Ada alasan dari kepala desa bahwa memang proses untuk pemungutan suara pada tanggal 9 sampai dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu kan tidak masalah untuk 2 TPS itu. Mengapa KPU dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur harus melaksanakan pemungutan suara ulang? Itulah menjadi alasan kuat bahwa memang pemilih memang ketika ada tokoh yang memang saya tidak katakan dia tidak menolak ya, tapi dia setidak-tidaknya menjadi panutan pada saat itu, sehingga pemilih tidak hadir ataupun datang untuk memberikan suaranya dalam PSU itu. Oke. Sebetulnya apa alasannya sehingga dimohonkan untuk PSU? Karena dalam perolehan suara sebenarnya kalau kita kembalikan pada tanggal 9, maka kubu nomor 1 yang lebih unggul daripada yang kedua. Yang memohon PSU siapa? PSU memang keluarnya rekomendasi dari Panwas Kabupaten Halmahera Timur nomor 50 itu meminta kepada KPU Halmahera Timur untuk melaksanakan PSU di 3 TPS tadi dengan alasan yang pertama bahwa pada saat PSU di pemungutan suara di tanggal 9 itu ada untuk di TPS 1 itu ada pemilih yang terdaftar dalam DPT ada sebanyak 31 orang yang tidak berada di lokasi pada saat itu, lalu kemudian dimasukkan dalam dalam hitungannya dia memilih pada saat itu. Kemudian di TPS 2 itu ada 55 dan TPS 1 di Desa Tewil itu ada 25. Artinya berarti Panwas Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa ada pemilih lebih dari 1 orang mencoblos lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali. Okay. Sehingga itu dapat dasarnya untuk dikeluarkan rekomendasi itu. Ya. Jadi yang melakukan PSU hanya di Satewil aja? Ya, yang faktanya memang yang datang memilih hanya di Desa Tewil aja. Oke, makasih. Terakhir dari saya untuk saudara adalah Anda tadi bilang pemilihan itu tanggal 15. Apakah benar alasan tidak memilihnya analisis Anda itu karena ditolak dalam tanda kutip oleh pimpinan-pimpinan desa, tokoh-tokoh desa. Lalu apakah KPU menjalankan kewajibannya memberitahukan atau paling tidak mengumumkan lewat radio, lewat speaker, lewat apa? Jadi upaya yang sudah dilakukan adalah yang pertama memang untuk di tingkat-tingkat desa memang biasanya memang yang didahulukan adalah berkomunikasi langsung dengan kepala desa dan sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kemudian pada hari yang pemungutan suara juga sebelum pemungutan suara itu dimulai juga sudah dilakukan negosiasi, tetapi secara prinsip bahwa memang tidak juga menolak, tapi bahwa mereka sudah melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 9 sehingga adalah tidak elok kalau dilaksanakan pemungutan suara ulang lagi. Oke. Cukup? Cukup yang mulia. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan di situ saja supaya berkasnya dapat ditaruh di meja supaya enak bacanya. Karena kalau sambil bawa mic, bawa berkas susah. Oke. Saya cek dulu nama saudara Laode Abdul Nasir. Iya, yang mulia. Tempat tanggal lahir Pola 7 Januari 73, agama Islam, tinggal di Perdos Unhalu, Kampus Baru. Iya, yang mulia. Saudara Perdos itu perumahan dosen maksudnya? Iya, yang mulia. Oke. Baru dengar kali ini saya Perdos. Kok tidak Perumdos gitu. Saudara adalah komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, yang mulia. Oleh termohon, saudara diminta menjelaskan rekapitulasi di tingkat provinsi. Silakan. Baik, yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat
Provinsi Sulawesi Tenggara itu berlangsung tanggal 18 Juli 2014 hari Jumat di Hotel Zahra Kendari. Rapat rekapitulasi dihadiri oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya, Panwas Kabupaten Kota, kemudian 2 saksi pasangan calon, baik itu saksi nomor urut 1 maupun nomor urut 2, dan kemudian Komisioner KPU Kabupaten Kota dan Provinsi secara lengkap. Nah, dalam pelaksanaan rekapitulasi semuanya berjalan lancar, ya, tertib, tidak ada keberatan dari saksi maupun Bawaslu. Bahkan ketika selesai dibacakan misalnya satu kabupaten, kemudian kita minta tanggapan atau keberatan, baik itu dari Bawaslu maupun saksi, ya itu selalu yang kita dapatkan jempol. Gitu ya. Oke lanjut, seperti itu. Sehingga rekapitulasi sendiri berlangsung sangat lancar. Jam 10 kita mulai, kemudian jam 8 malam sudah selesai semua penandatangan dan penyerahan berita acara dan lampirannya, dan ditandatangani tanda terimanya oleh saksi pasangan calon dan Bawaslu. Saya kira itu. Kemudian hasil rekapitulasi sendiri pada saat itu saksi pasangan calon mendapatkan perolehan suara 511.134 suara. Kemudian pasangan calon nomor 2 622.217 suara. Nah, itulah hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah ditetapkan. Itu normal ya? Normal. Kok ada permohonan ke sini? Saudara tentu ketika ada di sana ada hal apa itu, paling tidak ada kejadian khusus apa yang saudara bisa terangkan yang menjadi jalan masuk diajukannya permohonan ini? Iya, kalau kami mencermati gugatan pemohon itu lebih pada sertifikat hasil atau administrasi hasil pemilunya, terkait dengan adanya, menurut dugaan pemohon, adanya ketidaksinkronan antara pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan kemudian daftar pemilih. Nah, tetapi setelah kita sandingkan, nah, ada beberapa yang bisa kita temukan, paling tidak kami bisa menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, pemohon dalam dalilnya itu mensinkronkan antara data yang seharusnya adalah data pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, kemudian surat suara sah dan tidak sah, itu harus klop. Tetapi yang digunakan basis hitungannya adalah daftar pemilih. Padahal tidak semua pemilih menggunakan haknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa ketidaksesuaian, itu kita akui, tetapi telah terkoreksi pada pleno satu jenjang di atasnya, yaitu pleno di PPS, dan hasilnya juga sudah didapatkan. Ya, jadi kami juga kemarin kaget sebenarnya. Oke, Anda ingin bilang bahwa soal hasil perolehan suara tidak ada masalah, mereka tidak memasalahkan juga kan? Tidak ada. Ya. Tapi lebih pada soal proses dan lebih sempit lagi pada soal administrasi, cara mengadministrasikan gitu. Bahkan kalau proses yang mulia, ya sebenarnya tidak juga dipersoalkan, juga karena tidak. Dari semua proses itu clear pada tingkat pleno kabupaten kota, kemudian pleno tingkat provinsi. Bukan. Itu juga. Penuangannya ke dalam bentuk administrasi maksud saya. Iya, penuangannya ya, penuangannya dalam bentuk administrasi, tapi tadi sudah itu pun tidak benar gitu. Iya, yang mulia. Oke. Cukup saya kira ya. Ya, makasih. Ada dari meja hakim. Kalau tidak ada, ini saya sudah diberitahu ketua. Terima kasih keterangan Anda, dan ini karena sudah pukul 6, bagi yang puasa Syawal bisa segera berbuka begitu, dan untuk sholat maghrib, makan malam,
di belakang banyak warung-warung. Ya, atau nasi kotak sama polisi juga bisa itu. Silakan Ketua. Baik, karena saksi termohon ini masih banyak, masih ngantri lagi saksi pihak terkait, jadi kita harus lanjut malam. Sidang akan kita buka kembali pada pukul 19.30. Sidang diskorsing sampai pukul 19.30. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 perkara nomor 1/PHPU-Pres/12 ditunda. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam.